Bayangin sebulan penuh tanpa media sosial. TikTok, Instagram, story teman, semuanya nggak boleh dicek. Awalnya aku pikir ini gampang, cuma detox biasa. Tapi ternyata sebulan ini ngajarin banyak banget hal yang benar-benar gak aku duga. Di video ini, aku bakal cerita prosesnya dari awal sampai akhir, struggle-nya, insight mendalam, dan gimana pengalaman ini bikin aku lebih dekat sama Allah. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Minggu-minggu pertama pastinya rasanya aneh banget sih. Kayak biasanya bangun tidur langsung scroll HP, sekarang kayak kosong, cemas, bahkan muncul rasa ketinggalan dunia gitu. Aku mulai sadar ternyata media sosial bikin kecanduan bukan cuma kontennya aja, tapi juga perasaan. Perasaan semacam validasi, hiburan, dan distraction. Dan aku jadi jauh lebih sadar bahwa waktuku selama ini lebih berharga daripada notif yang gak penting. Minggu pertama ini paling berat, jujur, tapi juga bikin aku sadar, kadang kita nggak pernah menikmati momen kita sendiri. Minggu kedua mulai terasa lebih tenang, tapi juga muncul rasa sepi. Aku jadi nggak bisa update story, lihat temen lagi hangout, dan lihat apa yang lagi tren saat itu. Tapi di sisi lain, aku mulai punya ruang untuk bener-bener dengerin diri sendiri. Aku mulai nulis jurnal harian, merenung. Misalnya, apa yang bikin aku bahagia sebenarnya? Apakah media sosial itu bener-bener bikin aku puas? Atau malah sebaliknya? Insight yang aku dapat di minggu kedua ini bahwa banyak hal yang selama ini kita kejar di dunia digital kadang bikin hati resah, bukan tenang. Di minggu ketiga, jujur aku mulai merasa bebas, tanpa notif gak penting dan cuma bikin ganggu waktu berhargaku. Jadi aku bisa lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting, kayak baca Al-Quran, journaling, olahraga, atau hanya sekedar jalan santai. Bahkan, hal sesederhana seperti menikmati teh di pagi hari jadi terasa lebih hidup dan lebih bermakna. Insight di minggu ketiga ini yang aku dapetin adalah kebebasan itu kadang cuma butuh mengurangi scroll dan setiap kegiatan akan lebih bermakna kalau melibatkan Allah di dalamnya. Lanjut ke minggu keempat, aku mulai merenung lebih dalam. Apa yang selama ini aku kejar di media sosial? Apakah itu bikin aku lebih baik atau cuma bikin aku tambah resah? Insight yang aku dapetin adalah bahwa koneksi kita sama Allah itu lebih bikin tenang dari sekedar dapat like, notif, ataupun viral konten. Aku juga sadar ada banyak hal kecil yang biasanya terlewat kayak senyum orang tua, suara burung, sunset yang indah. Itu jadi terlewati begitu aja karena kita sibuk scroll, sibuk lihat yang gak penting, sibuk mikirin urusan orang, sibuk lihat updatean orang, dan masih banyak lagi sibuk-sibuk lainnya yang padahal itu gak berarti sama sekali untuk hidup kita. Dan sampai pada hari terakhir, rasanya campur aduk banget. Senang karena berhasil, tapi sadar hidup total tanpa media sosial juga nggak realistis karena kita tetap butuh yang namanya berinteraksi di media digital, apalagi di zaman sekarang. Tapi yang terpenting adalah bukan soal ninggalin sama sekali, tapi mengatur batas dan niatnya. Tips dari aku, kamu cuma cukup cek sosial media 30 menit sampai 1 jam per harinya. Sisanya, kamu fokus produktif, ibadah, quality time sama keluarga, dan sama diri sendiri. Ingat, hidup tenang itu soal pilihan sadar, bukan dari kebiasaan yang otomatis. Selain fokus dan produktif, sebulan ini bikin aku lebih sadar kalau menikmati waktu untuk dekat sama Allah tanpa gangguan digital itu lebih bikin tenang. Dan refleksi diri dan bersyukur setiap harinya bikin hidup kita jauh lebih bermakna dan menghargai hal-hal kecil yang sering terlewat seperti senyum, udara, dan suara alam itu jauh lebih berharga dari sekedar scroll gak jelas. Semua itu bikin hati lebih tenang dan siap menghadapi dunia nyata. Jadi, sebulan tanpa media sosial ngajarin aku fokus, refleksi, dan kedamaian hati. Aku penasaran, apa kalian pernah juga coba detox digital? Kalau pernah, komen pengalaman kalian di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow IG ku untuk tips dan cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.